Kemudian kalau di total utangnya jadi 36 juta ya. Nah, 36 juta sebenarnya cicilan 900.000 itu tadi tergantung dari kemampuan kita. Yang paling penting tadi kan adalah plafon. Nah, berapa besar sih kemampuan kita membayar cicilan? Harusnya maksimum 30% dari penghasilan. Jadi kalau selama penghasilan Mbak Retno di atas 3 juta per bulan, harusnya dengan mencicil 900.000 itu tadi masih nggak masalah karena masih masuk ke dalam plafon pembayaran cicilan tadi, ya kan? Cuma permasalahannya adalah apakah hal tersebut memberatkan. Kalau memang ternyata akhirnya memberatkan atau ternyata penghasilan kurang dari itu, berarti ya harus dikurangi cicilannya. Kurangi cicilannya dengan cara apa? Bisa memang dilunasi sekaligus atau mungkin dengan menjual aset yang sudah ada, kemudian dibayar sebagian. Karena ini nampaknya sih cicilan tetap ya apa namanya pakai perhitungan bunga tetap. Jadi makanya bunganya itu flat dihitung selama 2-3 tahun tadi, sehingga kalau dibayar ditotalkan semua itu bunganya sendiri bisa sampai hampir 15 juta kalau nggak salah tadi ya. Oke, ya. Itu satu. Terus kemudian kedua, pertanyaan tentang Indomie. Jangan sebut merek. Oh iya, boleh sebut merek. Bikin warung kecil lah gitu ya. Oke, bikin warung makan, warung mie lah ya. Dengan modal 10 juta. 10 juta. Nah, jadi apakah boleh meminjam? Boleh. Ya, ngitungnya dari mana? Menghitungnya adalah kita coba perhitungkan lagi berapa sih kira-kira penghasilan setiap hari atau setiap bulan, ya Mbak ya. Nah, dari penghasilan yang didapatkan itu, penghasilan bersihnya berapa? Dari penghasilan bersihnya itu hanya 30% yang boleh dipakai untuk membayar cicilan hutang tadi. Ya, balik lagi kepada rumusnya adalah 30%. Dari situ baru kita tahu, oke, dengan 30% tadi misalnya saya bisa sanggup bayar 1 juta atau 2 juta per bulan, baru ketemu plafonnya. Nanti baru ketemu plafon apakah nyicilnya 3 tahun atau 5 tahun, nanti bisa diperhitungkan oleh. Itu rumus bakunya memang 30%. Ya, yes, Mas Endil, betul. Ya. Baik, jadi kita kembali lagi dalam menentukan cara bijak dalam berutang itu. Pertama, sebelum kita merasa kita harus berutang, itu tadi apa yang harus kita lakukan? Ya, nomor satu sebelum kita berutang, nomor satu adalah tanya dulu kita butuh apa enggak hutang, gitu ya. Jangan terus maksa gitu kan. Apalagi sekarang banyak sekali yang menawarkan hutang liburan. Nah, ya kan. Gimana cara kita berutang liburan? Itu kan sebenarnya kita liburan tuh untuk mencegah, supaya bukan mencegah ya, mengurangi stres lah ya. Habis kerja capek kantor liburan, tapi pulang liburan nyicil hutang, makin stres. Jadi pulang liburan stres. Nah, jadi kita lihat dulu tadi kan tujuan untuk apa? Kalau bisa utang memang untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Jadi utang liburan itu jangan lah ya, jangan diambil ya. Kalau saya sih lebih setuju kita nyicil dulu, bersusah-susah dulu lah, habis itu baru liburan lebih enak. Gitu ya. Nah, kemudian apa namanya tadi, hitung dari plafonnya, plafon diambil dari total cicilan setiap bulan. Nah, kalau kita sudah punya hutang yang lain, nah ini hati-hati ya Maria. Jadi kalau misalnya kita udah punya hutang, misalnya udah punya KPR, udah punya hutang mobil dan lain sebagainya, dan plafon kita udah penuh, berarti kita udah nggak sanggup lagi, tidak mampu lagi untuk menambah hutang baru. So jangan diambil. Jangan diambil ya. Jadi biarkanlah itu SMS yang 10 kali sampai 20 kali sehari, biarkanlah telepon masuk, jangan tergiur karena kita plafon cicilan udah penuh. Plafon penuh itu artinya sudah mencapai 30% itu sudah tadi. Mencapai 30% dari penghasilan. Karena kan kita. Mungkin sebagian dari kita udah punya KPR, udah punya mobil dan lain sebagainya. Ada Pak Usman di Pasuruan, silakan Pak, singkat pertanyaan. Oh ya, selamat siang Pak Akbar. Siang Pak. Saya mau tanya nih Pak, apa seumpama hutang ke bank ya dibuat di bursa efek itu gimana Pak? Apa akan mendapat keuntungan atau malah mendapatkan kerugian Pak? Oke, Pak Usman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Usman, silakan. Seru nih, utang untuk investasi. Iya. Ya, jadi gini Pak, sebenarnya kalau kita bicara investasinya sendiri, secara investasi di bursa efek itu selalu ada risiko, ya kan? So artinya apa? Artinya kalau Bapak berhutang kemudian untuk diinvestasi, berarti risiko 2 kali Pak. Satu, risiko dengan investasi di pasar, ya. Kedua adalah risiko dari hutangnya sendiri bisa dikembalikan atau enggak gitu ya. Jadi ini Bapak harus mempunyai profil risiko yang cukup agresif Pak untuk bisa melakukan investasi dengan hutang gitu ya. Nah, tapi kalau memang mau dilaksanakan, saran saya sih jangan ya, kalau apalagi baru mulai, baru belajar. Main margin, makanya sama aja. Iya, sama aja. Dan 1:1 margin sekarang ya kan. Jadi saran saya kalau memang Bapak mau baru belajar, mendingan jangan dulu ya Pak ya. Tapi kalau memang nanti Bapak udah terbiasa, udah ngerti cara investasi dan lain sebagainya, berhutangnya balik lagi berapa persen yang bisa diambil hanya sesuai dengan kemampuan dari penghasilan bulanannya. Jadi kalau Bapak sekarang punya gaji sekian, hanya 30% yang bisa dipakai buat cicilan, itulah plafon besarannya, itulah yang dipakai hanya untuk berhutang. Termasuk kalau untuk utang yang investasi itu tadi juga masuk itu tadi hitungannya, rumusnya 30%. Betul, karena gini Maria, logikanya adalah apabila terjadi suatu hal di investasi kita yang kemudian dia menjadi turun atau anjlok atau habis misalnya gitu ya, meskipun sulit, tapi
kemudian tetap kita harus membayar cicilan kan? Iya, Nah, betul. cicilan dibayarkan dari penghasilan kita. Tetap rumusannya di 30% Rumusannya tadi. di 30% tadi. Ya. Baik, jadi ini singkatnya a big no-no untuk hutang yang sifatnya konsumtif. Yes. Oke, sementara yang Produktif, oke. sifatnya produktif oke. Yes. Untuk yang investasi lihat-lihat. Lihat-lihat. Kalau Anda pemula nggak usah. Yes, jangan Oke. Baiklah Mas Fadil, terima kasih untuk waktu dan perbincangan, semoga sangat bermanfaat ya buat pemirsa kita. Ya. Nah, pemirsa, demikian perbincangan dan konsultasi keuangan Your Money bersama dengan Aidil Akbar. Ini mengakhiri juga Metro Bisnis dan kita lanjutkan lagi 8-11 Show. Rumah susunnya mana dulu? Jangan